Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25, Menjadi Janda di Usia Muda. Dylan berdiri, masih dengan ekspresi sama seperti tadi. Pria yang masih terlihat gagah meski tidak muda lagi itu berjalan cepat menuju lift di dalam rumah mewahnya, menuju kamar pribadinya di lantai atas. Kata Dylan menelusup tepat ke jantung Lano, pecundang. Apa dia pecundang? Sebaiknya kalian menenangkan diri dulu malam ini, Kak. Sofia mengelus lengan kanan Lano, memberi dukungan penuh pada apapun keputusan putranya, meski akhirnya Lano dan Ara memutuskan berpisah. Sofia akan tetap mendukungnya. Lano menatap sendu punggung mertuanya yang hilang di balik pintu utama. Suara mobil mertuanya yang perlahan meninggalkan rumah besar membuat Lano semakin putus asa. Maafkan Lano, Mom. Lano memeluk tubuh Sofia, sebelum akhirnya laki berusia 31 tahun itu menuju kamarnya. Entah kenapa Sofia merasa putranya begitu rapuh malam itu. Sejak kecil Lano memang sangat tertutup jika menyangkut masalah pribadinya, tapi Sofia tahu bagaimana perasaan Lano bila anak lakinya itu sedang punya masalah. Sofia tidak melahirkan Lano, tapi dia tahu masa kecil seperti apa yang putranya itu jalani. Ditinggal sang ibu sejak bayi dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama pelayan daripada sang ayah. Lano masuk ke kamar mandi. Pecahan kaca membuat darah segar mengalir di sela jari tangannya. Tinjuan penuh amarah Lano lampiaskan pada cermin tak bersalah di dalam kamar mandi. Pecundang, jika aku pecundang, lalu pria seperti apa Dedi, berbicara dengan cermin yang pecah di hadapannya. Emosi pria itu tiba meluap begitu saja. Apa aku salah meminta cerai? Jika aku salah, kenapa Dedi tidak salah saat Dedi memutuskan bercerai dengan Mama? Dedi juga menceraikan Mama, kenapa aku tidak boleh? Bukankah Ara dan Mama tidak ada bedanya? Mereka sama ingin bebas. Lalu apa salahnya aku melakukan sesuatu yang sama seperti yang Dedi lakukan? Melepas wanita itu agar bahagia, bukankah itu adalah alasan Dedi menceraikan Mama waktu itu? Sekali lagi bunyi pecahan kaca bergema di dalam ruangan berukuran 5 kali 4 meter itu. Darah segar kembali berceceran di wastafel. Berdesir dada Sofia mendengar Lano melampiaskan amarahnya sendiri di kamar mandi. Sofia yang sadar bahwa Lano pasti tidak baik saja, bermaksud menenangkan putranya itu. Menyusul Lano ke dalam kamar, tetapi suara seperti pecahan kaca dari dalam kamar mandi membuat Sofia mengurungkan niatnya untuk ikut campur. Lano tidak pernah menampakkan kemarahannya di depan keluarganya. Dia begitu pandai menyembunyikan perasaannya, walau tanpa sadar dia bisa melukai dirinya sendiri. Sofia buru keluar dari kamar sang putra. Lano butuh sendiri, pikir Sofia. Mengelap air bening yang tanpa sadar jatuh dari ujung matanya, Sofia berjalan cepat menuju kamarnya setelah menutup rapat pintu kamar anak tirinya. Lano menghembuskan napas kasar sebelum akhirnya pria bertubuh tinggi dan tampan itu mengisi air di dalam batub lalu merendami tubuh lelahnya.
Bayangan kisah masa kecilnya tiba terlintas di pikiran pria itu. Bagaimana dia harus menjadi dewasa sebelum waktunya, mementingkan kebahagiaan keluarganya daripada kebahagiaannya sendiri. Kenapa tidak ada yang mengerti dirinya? Sulit sekali membuat seseorang masuk ke dalam hidupnya, terutama seorang wanita. Suara ketukan pintu membuat Ara melebarkan kedua bola matanya, mengumpulkan energinya kembali setelah lelah memikirkan masalah pernikahannya semalaman. "Ini Mama, sayang," ucap Bella di balik pintu. Ara berjalan ke arah pintu. Gadis itu tersenyum tipis sebelum menyambar segelas susu coklat di tangan sang mama. "Sudah lebih baik?" tanya Bella sambil berjalan membawa nampan berisi sarapan untuk Ara. Jawab Ara sembari mengambil bolu di piring yang diletakkan Bella di atas nakas. "Apa keputusan kamu semalam belum berubah?" tanya Bella hati-hati. Duduk di pinggir tempat tidur putrinya. Ara tertegun sesaat, memikirkan jawaban dari pertanyaan Bella yang sedikit sensitif baginya. "Apa keputusan Ara dan Kak Lano salah?" gadis itu balik bertanya. "Tidak salah jika alasan kalian jelas dan dibenarkan. Tapi salah bila keputusan itu kalian ambil saat kalian sama sedang emosi." Bella meraih tangan Ara, menggenggam tangan putrinya sembari mengusap pelan. "Jangan bahas masalah ini lagi, Ma," Ara mohon. Entah kenapa Ara kembali tak berselera jika membahas hubungannya dengan Lano. "Baiklah, Mama rasa sebaiknya kalian sama introspeksi diri dulu." Bella beranjak dari kasur. Namun sebagai orang yang berpengalaman dalam berumah tangga dan sebagai seorang ibu, Bella masih tidak terima dengan keputusan mendadak dari anak dan menantunya. Membayangkan anak gadisnya yang akan menjadi janda di usia muda dari pernikahan yang masih seumur jagung membuat Bella merasa gagal menjadi seorang ibu. Menghembuskan napas kasar, Bella yang masih di ambang pintu kamar memutar balik tubuhnya lagi. Duduk kembali di sebelah putrinya. Tergelitik hatinya ingin menanyakan hal lebih dalam pada sang putri. "Apa Mama boleh tanya satu hal lagi?" "Apa lagi, Ma? Apa kamu sama Lano sudah berhubungan?" Bella sedikit memelankan nada suaranya saat mengucapkan kata berhubungan. Tersentak, seketika otak polos Ara bekerja keras mencerna pertanyaan Bella hingga lama ia berpikir dan tidak menemukan juga maksud ucapan sang mama. Reproduksi, Ara, kesal Bella akhirnya, karena anak gadisnya terlihat tidak paham maksudnya. "Oh, itu," Ara terdiam sembari mengerjap mata 2 kali. "Itu, apa, sudah atau?" "Ya, begitulah." Menggaruk kepalanya tak gatal, pertanyaan Bella sukses membuat gadis tomboy itu gugup. "Begitulah apa, sudah," spontan Bella menutup mulutnya dengan tangan. "Kenapa ekspresi Mama berlebihan? Kalau belum kenapa, kalau sudah juga kenapa?" "Kalau belum, berarti nanti kalau kalian bercerai kamu jadi janda rasa perawan. Tapi kalau sudah, sebaiknya kalian pikirkan lagi untuk bercerai. Karena siapa tahu sudah ada yang berkembang di perut kamu." Sigap Bella memegang perut putrinya. Ara segera mengalihkan tangan Bella yang menempel di perut ratanya. "Mama terlalu berlebihan. Aku sama Kak Lano belum ngapain Ma?" Tiba saja Ara merinding. "Apa kalian tidur seranjang?"
semakin penasaran Bella dengan seluk-beluk pernikahan putrinya. Mengangguk. Apa Lano tidak pernah menuntut? Ara menggeleng cepat. Apa kamu tidak merasa ada sesuatu yang basah saat tidur dengan pria setampan Lano? Secara Lano itu dari ujung kaki sampai kepala nyaris sempurna. Bella sudah membayangkan betapa tampannya menantunya itu. Hilang sudah rasa canggung keduanya saat membahas masalah ranjang. Apanya yang basah? Si polos kembali bereaksi bodoh. Tidak apa, sudahlah. Kalian memang tidak normal. Bella bangkit dari duduknya. Sudah Ara katakan, kami memang tidak cocok Ma. Ucapan Ara akhirnya membuat Bella kembali pasrah. Namun suara Boy dari lantai bawah membuat Ara dan Bella bergegas keluar dari kamar. Boy mengalihkan topik panas yang sudah melebar antara ibu dan anak itu. Daddy, Mommy, kaget Ara melihat kedatangan mertuanya pagi itu. Tidak ada tanda kedatangan Lano bersama kedua orang tuanya membuat Ara sempat kecewa. Tapi gadis itu mencoba berpikir positif bahwa ketidakhadiran pria yang masih berstatus suaminya itu mungkin jauh lebih baik. Tatap muka serius kembali terjadi setelah Boy mempersilahkan Dylan dan Sofia untuk duduk. Meskipun ada sedikit perasaan berbeda pada pertemuan kali ini, tapi sebisa mungkin mereka berusaha terlihat biasa. Hubungan dekat mereka bertahun tidak mungkin terpecah begitu saja. Merasa tidak bisa hanya tinggal diam saja, Dylan dan Sofia memutuskan berkunjung ke rumah besannya. Mencari jalan keluar yang mungkin masih bisa mereka dapatkan jika berbicara dari hati ke hati tanpa emosi. Kunjungan Dylan dan Sofia yang tiba tentu saja membuat Boy dan Bella sedikit canggung. Apalagi Boy sudah berjanji pada putrinya akan segera menyelesaikan hubungan Ara dan Lano secepatnya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa mereka cepat atau lambat harus turun tangan karena ini masalah yang sangat serius. Maaf kalau Mommy ikut campur masalah kamu dan Lano, tapi Mommy hanya ingin dengar alasan kalian memutuskan perceraian dari mulut kalian sendiri. Sofia mencoba mencari jawaban dari mulut menantunya langsung. Gelisah hatinya dari semalam. Ara masih menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yang mengajukan surat cerai lebih dulu adalah Lano. Jadi dia hanya mengabulkan keinginan pria itu karena dia sendiri juga merasa hubungan mereka sudah tidak baik-baik saja. Ara menarik napas dalam, sebelum akhirnya insiden tak terduga membuat semua orang dewasa merasa pernikahan putra dan putri mereka masih bisa terselamatkan. Menoleh seorang pria yang baru datang dengan tergesa-gesa, Ara spontan menghampiri pria itu. "Tangan kakak kenapa?" tanya Ara dengan raut wajah tidak biasa, terselip perasaan khawatir pada nada bicara gadis itu. Menunjuk ke arah tangan Lano yang terbalut kain kasa. Mematung sesaat, pertanyaan sederhana Ara sedikit membuat Lano terenyuh. Sempat saling bertukar pandang. Wajah datar yang semula ia tampakkan perlahan berubah. Tanpa sadar Lano melengkungkan sudut bibirnya. "Aku tidak apa-apa," kata Lano dengan suara berat. Butuh kekuatan penuh untuk ia akhirnya menyusul orang tuanya ke rumah Ara. Berperang dengan batinnya semalaman lalu menghilang pagi sekali dari rumah besar untuk melepas sesak di dadanya. Dan akhirnya pria itu memutuskan memberanikan diri menemui Ara sang istri. Kebetulan juga kedua orang tuanya berkunjung kemari.
Duduklah, suruh Ara. Kedatangan Lano yang tadinya tidak ia harapkan berubah seperkian detik saat wajah tampan itu masuk ke dalam rumah dengan penampilan yang mengkhawatirkan. Mereka terlihat akur, tapi kenapa ingin berpisah? Rasa penasaran para orang tua semakin membesar. Kamu tidak apa? Apa, Lano? Dylan tak tahan juga ingin bertanya. Semalaman ia sempat menyesal karena sudah menamparkan putranya. Dia terlalu kesal karena Lano tiba-tiba ingin berpisah dengan wanita yang sangat Dylan harapkan menjadi istri putranya seumur hidup. Tidak, aku baik saja. Lano segera menyembunyikan tangannya ke belakang punggung. Dua keluarga itu duduk berhadap-hadapan, saling melirik dengan banyak pertanyaan di benak masing-masing. Tak satu pun yang berani berucap lebih dari 2 menit, menyesap teh di atas meja sebagai pengalihan topik. Aku tidak ingin bercerai. Lano akhirnya membuka suara, masih dengan menundukkan kepala. Ucapan Lano sukses menciptakan binar bahagia dari raut wajah para orang tua. Mendengar keputusan sepihak dari Lano, Ara langsung bangkit dari kursi lalu bergegas menarik tangan pria itu untuk menjauh dari para orang tua. Maaf Dad, Mom, sepertinya ada yang perlu kami bicarakan berdua. Izin Ara sembari membawa suaminya menuju ke lantai atas lalu berbelok ke kiri dan masuk ke dalam kamarnya. Bersambung.